Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan rukun-rukun tawaf ya. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana بعلومه في الدارين فرع فيما يسن مكة للقادم مكة أول قدومه ya, dari qudumi Makkah Makkah di sini sebagai maf'ulun bihi ya. Baik, fara ya pembahasan cabang fima yusannu ya apa-apa yang disunahkan lil qadimi bagi yang datang ya bagi yang datang Makkah ke Mekah awal qudumihi ketika dia pertama kali sampai di Mekah. Apa saja yang disunahkan? Baik, di sini dijelaskan yusannu disunahkan an yabda'a kullun minadz-dzakari wal untha ya. Disunahkan memulai bagi setiap laki-laki ya wal untha dan perempuan bitawaf untuk melaksanakan tawaf. Inda dukhulil masjidi lilittiba ketika memasuki Masjidil Haram ya berdasarkan tuntunan yang diriwayatkan oleh Syaikhan ya, Al-Imam Bukhari wa Muslim. Illa an yajidal imama fi maktubatin. Nah, kecuali dia menemukan imam ya, itu sedang melaksanakan sholat wajib. Artinya sedang didirikan sholat masjid, maka ketika dia datang dan sedang dilaksanakan sholat wajib berjamaah di dalam Masjidil Haram, ya maka dia memulai bukan dengan tawaf tapi memulai dengan ikut serta sholat wajib ya au yakhafa fawata fardhin atau dia khawatir ya tidak dapat terlaksana atau terlewati sholat fardu ya misalkan sudah masuk ke akhir waktu ya sebentar lagi masuk ke waktu yang berikutnya dan dia belum melaksanakan sholat maka dia bukan memulai dengan tawaf tapi dengan melaksanakan sholat fardu tersebut ya au roti batin muakkadah atau roti batin muakkadah atau ya ini maktufnya ke fard ya maktufnya ke fard ya maka au fauta roti batin muakkadah atau dia takut ya tidak bisa melaksanakan rotibah sunnah muakkadah ya yang muakkad misalkan eh, sholat sunnah ba'diyah zuhur misalkan dia belum sholat sunnah ba'diyah zuhur nah waktu sebentar lagi mau masuk waktu asar nah maka dia laksanakan terlebih dahulu sholat sunnah ba'diyah zuhur ya saya beda ubiha maka dia mulai apa namanya dengan eh, pengecualian sholat-sholat yang apa ibadah yang pengecualian tadi ya sholat wajib maktubah atau sholat wajib yang ketika dia takut keluar waktu ya atau sunnah muakkadah yang takut juga keluar waktu ya fayabda biha maka dia memulai dengan itu semua la bitawaf tidak dengan tawaf ya baik jadi secara umum dia memulai dengan tawaf kecuali dalam kondisi-kondisi yang tadi sudah disebutkan baik wawajibatuhu dan kalau kita masuk ke pembahasan baru wawajibatuhu dan wajib-wajib hunya kembali ke ya di sini hunya ai al hajj ya yaitu haji. Di sini dibahas terkait dengan haji saja ya. Eh, kalau di ini ya apa namanya? Eh, jadi di sini cuma disebutkan wajib haji saja ya. Adapun kewajiban umroh
ya wajib umroh kan ada rukun, ya, ada wajib, ada sunnah. Ya, rukun ya kita sudah bahas. Nah, sekarang kita bahas wajib. Wajib ini adalah ketika ditinggalkan itu tidak batal haji hajinya atau umrohnya, tapi dia harus digantikan dengan dam, ya, harus digantikan dengan dam, ya. Nah, di sini yang disebutkan adalah yang dibahas ya, itu wajib haji. Nah, sedangkan wajib umroh, nah ini disebutkan di kitab Hasyiatul Talibin, ya. Itu apa? Ada dua, al-ihram minal miqat, ya, wajitinabu muharramati al-ihram. Cuma ada dua. Yang pertama adalah ihram di miqat, ya. Yang kedua adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang ketika eh, ke- eh, apa-apa yang dilarang ketika ihram, ya. Baik. Sekarang kita fokus dulu ke sini, ya, wajibatuhu dan wajib-wajib haji, ya, al-haji yaitu kewajiban haji, ya. Khamsatun ada lima. Apa saja? Wahia. Nah, wahia ai wajibat. Apa yang dimaksud dengan wajibat? Ya, kewajiban saat melaksanakan haji. Apa yang dimaksud dengan itu? Wahia ma yajibu bitarkihil fidyah. Ya, apa-apa yang wajib ketika dia meninggalkan salah satu dari wajib-wajib ini, dia wajib bayar apa? Bayar fidyah. Nah, insya Allah nanti akan dibahas ya fidyah yang dimaksud itu apa. Ya. Baik. Nah, yang pertama kewajibannya itu apa? Ihramun min miqat. Ya, dia berihram dari miqat. Ya, jadi ihram itu sendiri, ya, ihram itu rukun. Ya, ihram atau niat niat ya, ihram itu kan niat. Ihram itu sendiri adalah rukun. Ya, sedangkan ihram bil miqat, ya, ihram bil miqat, ihram di miqat ini adalah wajib. Ya. Artinya yang tidak berihram dia batal, dia tidak sah haji maupun umrah. Nah, adapun ihram dari miqat, ya, itu adalah wajib. Ketika tidak dilaksanakan, maka eh, hajinya atau umrahnya tetap sah, tapi nanti dia bayar fidyah. Ya. Baik, ihram bin miqat. Nah, miqat, ya, miqat itu ada dua ya. Ada zamani, ada makani. Ya. Apa ihram zamani? Mikot zamani. Mikot zamani itu mikot yang berhubungan dengan waktu, ya, waktu. Sedangkan mikot makani itu tempat. Ya. Mikot zamani, ya, mikot zamani ini tidak jelaskan ya. Mikot zamani. Nah, ini ada dua haji ya, yaitu dari bulan Syawal sampai, ya, sampai awal bulan Zulhijjah ya. Jadi Syawal, Zulqa'dah sama, ya, 13 hari Zulhijjah. Nah, ini haji ya. Nah, sedangkan umroh, kalau umroh ini sepanjang tahun ya, kecuali saat pelaksanaan haji ya. Kecuali saat pelaksanaan haji. Nah, kalau pas pelaksanaan haji ya dia haji. Tapi kalau selain daripada itu, nah dia disitulah waktu dia berumroh ya. Waktu dia berumroh. Nah, ini mikot zaman ya, mikot zaman. Sedangkan mikot makani, nah ini yang akan dibahas di sini. Ya. Famiqatul haji, nah, adapun mikot.
haji di sini, ya, yaitu mikot makan ya, tempat. Liman bimak kata hiya. Nah, bagi yang sedang ada di Mekah, ya, misalkan di tanggal 8 dia sedang ada di Mekah, ya, karena dia misalkan melaksanakan tamattu atau dia memang penduduk asli Mekah, ya. Liman bimak kata hiya, Mekah itu sendiri. Nah, gitu, ya. Famiqatul haji liman bimak kata hiya, ya. Liman bimak kata hiya. Jadi di sini bukan titik dua ya, seharusnya ya. Ini titik di sini. Ya, titik, bukan titik dua. Jadi bacanya liman bima kata hiya. Bagi yang sedang berada di Mekah, hiya, ya Mekah itu sendiri. Ya, baik. Wahua lil haji wal umrah. Wahua, ya, huwa ini kembali ke mikot ya. Ya, huwa ini kembali ke mikot. Wahua ai mikot, dan mikot itu untuk apa? Untuk haji dan um umrah. Ya. Dan mikot itu ya wajib dilaksanakan bagi yang ingin berhaji dan umrah. Ya. Lil mutawajjihi, bagi yang bepergian, ya, apa, yang ya mutawajjih yang mau bepergian, mau apa, menuju untuk haji ataupun umrah, minal Madinati, yang berangkat dari Madinah. Nah, yang berangkat dari Madinah, mikotnya apa? Mikotnya Dzul Hulaifah. Mikotnya adalah Dzul Hulaifah. Insya Allah ada lah itu ya, tempat-tempatnya. Nanti kalau kalau misalkan kita umroh atau kita haji, nanti ditunjukin yang mana itu Dzul Hulaifah. Nah, ini bagi yang berangkat dari Madinah, itu mikotnya adalah Dzul Hulaifah. Al-Musammatu, yang dinamakan juga di Bi'ri Ali. Nah, Bir Ali. Orang biasanya nyebut Bir Ali. Hamzahnya nggak dibaca. Ya. Jadi Bi'ru Ali. Aslinya bacanya Bi'ru Ali. Tapi kebanyakan langsung Hamzahnya tidak dibaca menjadi Bir Ali. Karena Hamzah itu, ya kalau di Arab itu kebanyakan ditashil. Ya. Tidak dibaca kebanyakan. Ya, imma dileburkan menjadi badal, ya, menjadi mat, ya, imma apa namanya, diubah menjadi mat, ya, atau ditashil, ya. Kalau di qiraat Hafs an Asim itu kan ada jamiyun, itu dibaca dengan tashil, aslinya jamiyun, jamiyun. Nah, tapi karena pengucapan hamzah itu cenderung berat ya di dalam bahasa Arab, maka dibaca dengan tashil. Nah, kalau di riwayat Hafs an Asim di situ. Nah, ada apa namanya, atau bisa dibaca dengan badal ya. Mana misalkan mana aslinya mana. Jadi mana itu kan badal ya, badal. Nah, kebanyakan orang ngucapinnya bir Ali. Bir Ali itu maksudnya bi'ru Ali. Baik, itu dari Madinah. Kemudian wa minasyam, dan dari Syam, ya, dari arah Syam. Syam itu kan berarti mana? Palestina itu ya. Kemudian Libanon, Suriah, ya, dan sebelah itu ada Yordan. Nah, itu Syam itu ya, itu Syam. Jadi Syam itu Palestina, Yordan, Libanon, Suriah. Nah, empat negara itu termasuk Syam. Wa minasyami wa Misra, dan dari Syam, Mesir, ya, wal Maghribi, Maroko, ya, itu apa? Al-Juhfah, dari Al-Juhfah. Wa min tihamatal Yaman, dari daerah Yaman, itu apa? Yalam, Yalam Lam. Nah, inilah kita biasanya mikotnya di Yalam Lam.
Kebanyakan ini ya, kalau misalkan kita ingin, kita sebenarnya sih langsung menuju ke Jeddah ya. Cuma karena kita melewati selatan ya, lewat selatan dan melewati Yaman, maka nah kita ketika sampai Yalamlam, nah disitulah kita berihram ya. Jadi kalau misalkan mau umroh dan mau melaksanakan apa namanya langsung umroh ya. Jadi kalau misalkan mau umroh langsung ya kita mikotnya di mana di Yalamlam atau misalkan mau haji ya langsung gitu misalkan kita berihram di situ. Nah kita ihramnya di mana? Di Yalamlam. Ketika di atas pesawat ya di atas pesawat. Dan biasanya ada pengumuman kita sudah sampai Yalamlam misalkan. Ya. Taib. Wa min Najdil Yaman dan dari Najd ya dari Najd eh, daerah-daerah Najd ya. Dan itu Yaman tapi bagian mana kita nyebut timur ya. Wal Hijaz dan daerah Hijaz. Nah, itu Kornul Manazil ya. Korn atau Kornul Manazil. Wa minal masyriq ya dari area timur Dzatu Irqin atau dari Irak ya, dari daerah Irak ya Dzatu Irqin. Nah, ini nanti ada gambarnya nih ya, kira-kira di sini ya. Nah, ini Yalamlam. Nah, ini Jeddah. Nah, biasanya pesawat kita dari sini nih, melewati ini ya, Yalamlam sebelum ke Jeddah. Nah, bagaimana mikot? Apakah boleh mikot langsung di Jeddah? Nah, ini nanti akan dibahas ya. Nah, ini dari daerah mana Madinah ya. Nah, dari Madinah. Nah, ini Dzul Hulaifah. Abar Ali. Abar jamak dari atau bentuk rular dari Bir ya, Bir Ali. Kemudian ini Juhfa ya. Nah, ini Dzatu Irqin. Nah, ini biasanya dari Irak nih. Ya. Kemudian Kornul Manazil dan ini yang tadi dari Najd ya atau Hijaz. Nah, ini yang dari daerah Syam ya. Syam, Mesir, ya, dan Maghrib, Maroko. Baik, itu ya. Baik, wa miqatul umrati liman bil harami al-hil. Nah, wa miqatul umrati liman bil harami al-hil. Dan miqatnya umroh bagi yang ada di apa namanya? eh, kawasan haram, ya, haram Makki namanya. Itu ada batasan-batasan ya. Jadi ada batasan mana haram Makki, mana halal. Di sini ada nggak ya? Ah, ini nih. Ini. Nah, ini nih. Ini kayaknya nih ya. Ah. Nah, jadi eh, intinya ada batasannya lah, ada tandanya. Dia apakah masih di tanah haram atau enggak. Nah, jadi wa miqatul umroh. Jadi ketika misalkan dia sudah umroh nih satu kali, ya, dia mau melaksanakan umroh lagi. Ini kadang ya dalam satu pekan gitu kan biasanya paketnya itu kan satu pekan. Nah, dia udah satu umroh sekali nih. Oh, dia mau umroh lagi habis itu. Ya. Nah, maka dia harus keluar tanah haram dulu, ya, ke tempat halal namanya, ya, ke tempat halal, al-hil, ya, ke tempat halal. Jadi dia keluar dulu untuk sampai ke tempat halal, baru dia ihram lagi di situ. Nah, karena kalau misalkan dia ihram di tanah haram, ya, untuk umroh yang kedua kalinya, nah itu ya nanti dia melanggar di situ kan, ya, tidak melaksanakan kewajiban apa? Kewajiban umroh.
ya, tidak melaksanakan kewajiban umrah, maka dia harus keluar dulu dari tanah haram untuk menuju ke tempat halal, ya. Wa afdaluhu, dan yang paling afdal kemana? Ke Ji'ronah, ya, ke Ji'ronah, ke tempat Ji'ronah. Fat-Tan'im, kemudian At-Tan'im. Fa ini maksudnya menunjukkan derajat, ya. Artinya ya, derajat yang pertama yang paling afdal adalah ke Ji'ronah. Derajat yang kedua ke Tan'im, Fal Hudaybiyah, kemudian derajat yang ketiga baru ke Hudaybiyah. Nah ini, nah kira-kira di sini. Nah ini Tan'im, ya, ini Hudaybiyah, Ji'ronah. Nah ini Ji'ronah, lebih jauh ya. Ini Mekah kan? Nah ini Ji'ronah lebih jauh. Ya, baik. Wa miqatu man la miqata lahu fi tariqati fi tariqihi muhadatul miqati al-waridi in hadahu fi barrin aw bahrin. Dan miqat man la miqata lahu, bagi orang yang tidak memiliki miqat, ya, di ketika dia perjalanan menuju ke mana? Menuju ke Mekah, ya. Apa muhadzatul miqat, maka dia sejajar dengan miqat al-waridi yang sudah ditentukan. In hadzahu fi barrin, ya, sejajar ketika dia berada di daratan, au bahrin, atau di lautan, ya. Wa illa, nah kalau misalkan dia tidak menemukan tempat yang sejajar, famarhalatani, maka jaraknya dua marhalah dari Mekah, ya, yaitu jarak bolehnya dikosor sholat, ya, sekitar 80 km dari Mekah. Nah, kita lihat yang ini kan sejajar, ya. Misalkan dia datang dari sini nih, ya, tidak ke Zatu Irkin, tapi dia lewat sini, maka yang sejajar. Nah, ini sejajar kan? Sejajar dengan Zatu Irkin. Ya, begitupun juga yang berada di pesawat, ya. Itu sama, dia sejajar dengan tempat yang ada di bawahnya. Dia datang dari sini misalkan. Nah, dari sini, ya. Dari sini maka sejajar dengan Juhfa, ya. Baik. Fayuhrimul ja'i fil bahri min jihatil Yaman minasy-sya'bi al-muharram alladhi yuhadi yalamlam. Maka yang datang dari arah laut, dari laut, ya, fayuhrimul ja'i fil bahri min jihatil Yaman, ya, yang datang dari apa di lautan dari arah Yaman, ya, minal syi'bil muharram, ya, dari lereng atau apa tempat di gunung itu, ya. Nah, alladzi yuhadil yalamlam, yang sejajar dengan yalamlam, ya. Wala yajuzu, dan tidaklah boleh baginya takhiru ihramihi ilal wusul ila Jeddah, dan tidak boleh dia mengakhirkan ihramnya sampai dia datang ke Jeddah. Nah, ini pendapat yang mu'tamad, ya. Tidak boleh ihram, oh nanti tunggu dulu deh sampai saya datang ke Jeddah, karena ribet misalkan kalau di lautan atau di pesawat, ya, gitu. Nanti ketika di Jeddah saja saya ihramnya. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, tapi ada fatwa yang membolehkan. Makanya di sini disebutkan khilafan lima aftabihi syekhuna, berbeda dari apa yang difatwakan oleh syekhnya muallif, yaitu Ibnu Hajar Al-Hitami, min jawazi ta'khirihi ilaiha, yaitu pendapat fatwanya Imam Ibnu Hajar apa? Boleh mengakhirkan sampai ke Jeddah. Nah, jadi fatwanya Ibnu Hajar membolehkan. Dan ini yang difatwakan juga oleh Majelis Ulama Indonesia, ya. Oleh Majelis Ulama Indonesia membolehkan, ya, ihram di Jeddah, ya, dan Jeddah sebagai mikot, atau seandainya bukan mikot tapi dibolehkan, ya, dibolehkan ihram di Jeddah tanpa perlu bayar dam, ya, seperti itu, ya. Dan dia tidak melanggar kewajiban haji. Nah, ini fatwanya siapa? Fatwanya
Imam Imam Ibnu Hajar Al-Hitami dan ini yang dipilih oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena agak ribet ya, merasakan apalagi kalau misalkan pesawatnya itu kursinya kecil ya, ya kursinya kecil. Misalkan dia harus pakai pakaian ihram gitu kan. Ketika di pesawatnya itu eh, cukup sulit ya, cukup sulit, cukup sulit. Jadi pendapat ini bisa dipakai. Pendapat ini bisa dipakai dia jadi ketika masuk ke dia apa mau ihram dia tunggu sampai sampai di bandara di Jeddah. Baik. Wa 'allala alasannya apa? Ya, Imam Ibnu Hajar mengungkapkan alasan bi anna masafataha ila Makkah kama masafati yalam lam ilaiha. Karena jarak antara Jeddah ke Mekah itu seperti jarak antara Yalamlam ke Mekah gitu. Ya, jaraknya sama gitu kan. Makanya apakah itu apa mikot itu termasuk perkara ta'abbudi atau dia bisa dikiaskan? Kalau perkaranya itu ta'abbudi ya berarti tidak bisa dikiaskan ya. Sedangkan kalau misalkan dia mu'allal ya ada ilatnya berarti kan dia bisa dikiaskan. Nah, itu sebab kenapa ada khilaf di sini. Ya, kalau misalkan itu adalah ta'abbudi, ya, perkara ibadah, maka tidak bisa dikiaskan. Sesuai dengan apa yang eh, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau dia mu'allal, bisa diilatkan. Oh, ini ilatnya apa nih? Nah, berarti bisa dikiaskan. Nah, berarti jeda di sini dikiaskan dengan apa? Dengan yalam lam. Ilatnya apa? Ilatnya adalah sama-sama jaraknya sama gitu ya. Baik. Walau ahrama min dunil miqat lazimahu dam. Kalau misalkan dia berihram m- ya tidak di miqat ya artinya min duni ya ya sudah melewati miqat. Nah, misalkan di sini Zatu Irkin dia sudah melewati sih baru baru ihram di sini. Jadi min dunil miqat ya. Sudah kelewatan miqatnya baru dia ihram. Nah, itu lazimahu damun. Maka dia wajib membayar dam ya, membayar membayar dam. Walau nasian, walaupun dia dalam kondisi lupa. Au jahilan atau tidak tahu hukumnya. Ya, tidak tahu hukumnya. Jadi kalau dia lupa atau jahil, tidak tahu, nah itu dia tetap bayar dam. Nah, bedanya apa dengan yang sengaja? Karena baik yang lupa atau tidak tahu hukumnya ataupun yang sengaja semuanya membayar dam. Nah, tapi perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau yang lupa atau tidak tahu hukumnya, dia tidak mendapatkan dosa, sedangkan yang sengaja itu mendapatkan dosa. Ya. Malam ya'ud ilaihi qabla talabbusihi binusukin. Jadi, selama dia belum, selama dia tidak kembali lagi ke mikot tersebut. Selama dia tidak kembali lagi ke mikot tersebut, ya qabla talabbusihi binusukin sebelum dia melakukan salah satu ritual ibadah haji atau umroh. Misalkan eh, dia udah kelewat nih, udah masuk ke Mekah dan udah sampai Masjidil Haram, misalkan dia sudah tawaf. Nah, tawaf kan salah satu rangkaian ya, tawaf kudum misalkan. Ya, walau tawaf kudum. Jadi misalkan tawaf kudum, dia sudah melakukan tawaf kudum. Nah, berarti dia tidak boleh lagi balik ya, tidak boleh lagi balik. Nah, dia boleh balik supaya tidak terkena dam ketika dia belum melaksanakan salah satu rangkaian ibadah umroh ataupun haji ya. Eh Ya seperti ini aja ya. Seperti ketika kita sholat ya. Ketika kita sholat, misalkan kita lupa hmm, lupa kunut misalkan, ya lupa kunut. Nah, ketika kita lupa kunut, ya
kita kemudian mau sujud, ya. Kalau belum sampai gerakan yang mendekati ke sujud, nah kita boleh balik lagi. Atau ketika belum sampai ke sujud, ya kita boleh balik lagi, ya kita boleh balik lagi untuk melaksanakan kunut, gitu. Atau misalkan kita meninggalkan tasyahud, tasyahud awal, ya selagi kita belum berdiri sempurna, maka kita boleh kembali lagi untuk melaksanakan tasyahud, ya. Karena ketika kita misalkan sudah berdiri sempurna, maka kita sudah talabbus bil fardhi, sudah eh, apa masuk ke dalam rangkaian rukun, ya, rukun. Kan berdiri itu rukun. Sedangkan tasyahud awal ataupun kunut itu kan dia sunnah, sunnah abad, ya. Nah, tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk melaksanakan yang sunnah, kan gitu. Baik. Wa athima ghairuhuma, dan berdosa selain daripada keduanya. Yaitu apa? Yang sengaja. Nah, jadi yang lupa dan tidak tahu itu tidak berdosa, ya. Sedangkan ghairuhuma, selain daripada yang lupa dan tidak tahu itu, dia asima, ya, berdosa. Baik. Kewajiban yang kedua, wa mabitun bi Muzdalifah, dan mabit atau bermalam di Muzdalifah, ya, di Muzdalifah. Walau sa'atan, walaupun hanya sebentar. Sa'ah itu kan ada sa'ah falakiyah, ada sa'ah artinya lahdoh, ya. Kalau sa'ah falakiyah itu kan maksud artinya 1 jam, ya. Kalau lahdoh artinya sebentar, ya. Nah, yang dimaksud sa'ah di sini adalah, nah ini, ya, lahdoh ini. Jadi walau sa'atan, walaupun sebentar, bukan walau sa'atan walaupun 1 jam, enggak, ya. Jadi sa'ah di sini artinya lahdoh, sebentar, walaupun cuma sebentar. Wa mabitun bi Muzdalifah, dan bermalam di Muzdalifah walau sa'atan, walaupun sebentar. Nah, mulainya kapan mabit di Muzdalifah itu, atau bermalam di Muzdalifah itu mulainya kapan? Ya, min ibtidaiyah, ini min ibtidaiyah. Min nisfi tsanin, ya, dari setengah malam yang kedua. Ya, jadi setengah malam yang kedua, min lailatin nahri. Min lailatin nahri, dari malam hari nahar atau hari ke-10. Jadi kan tanggal 9 itu dia wukuf di Arafah, kemudian pas masuk ke maghrib, nah itu kan sudah mulai masuk ke tanggal 10, ya. Ketika masuk maghrib sudah masuk tanggal 10 atau disebut dengan Lailatul Nahri. Nah, penghitungannya bagaimana cara kita menghitung setengah malam pertama, setengah malam kedua, ya. Kan malam itu, ya, kita sudah pernah singgung, ya, misalkan malam, ya. Nah, setengahnya ini dimulai dari min minal maghrib, ya. Malam itu dimulai dari maghrib sampai ila ma qabla as-subhi, sampai sebelum subuh. Nah, itu jadi penghitungan malam itu adalah dari maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Nah, kita hitung, ya, misalkan berapa jam, ya. Nah, setengahnya itulah, ya, mulai permulaan apa? Permulaan eh, bolehnya mabit di Muzdalifah. Kalau mabit berarti bermalam, ya. Berarti waktu malam. Jadi batasnya sampai
subuh. Ya. eh itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa mabitun bimina dan bermalam di Mina. Kapan? Wa mu'adhama layali ayyami tasyriq. Ya, mayoritas malam-malam hari tasyrik. Ya, mu'adhama layali ayyami tasyrik. Kenapa mayoritas? Karena ada nafar awal, ada nafar tsani. Ya, orang yang nafar awal yaitu ketika misalkan dia di tanggal ke-12 sebelum sebelum dia eh, beranjak ke Mekah, beranjak ke Mekah, eh afwan. Jadi sebelum maghrib dia sudah beranjak ke Mekah. Nah, itu namanya nafar awal ketika tanggal 12. Nah, ketika dia belum beranjak ke Mekah ya sampai masuk waktu maghrib, nah berarti dia nanti jatuhnya nafar nafar tsani. Makanya di sini disebutkan mu'azzam ya, sebagian besar malam ya. Karena bagi yang nafar awal dia tidak melakukan mabit di tanggal 13. Nah, yang nafar tsani, nah berarti dia harus mabit sampai ke tanggal 13 ya. Mu'dhamma layali ayami tasyrik. Naam, in nafara qabla ghurubi syamsi al-yaumi tsani jaza. Maka boleh bagi yang ingin bertolak ya, meninggalkan Mina qabla ghurubi syamsi, sebelum masuk sebelum terbenamnya matahari atau sebelum masuk waktu maghrib, al yaumi tsani, di hari kedua hari tasyrik yaitu tanggal 12 ya. Jaza, maka boleh. Wa saqata anhu mabitul lailati tsalitsah, maka gugur kewajiban bermalam di malam hari ketiga. Wa ramyu yaumiha, dan juga gugur untuk melempar jumroh di hari ketiga tersebut. Ya. Nah, wa innama yajibu al-mabit, dan sesungguhnya wajib mabit wajib mabit di malam-malam tersebut ya, li ghairi ri'a, ya, selain daripada golongan penggembala ya, wa ahli siqayah, dan juga orang yang memberikan minum ya, untuk orang haji dan juga eh, ya untuk orang yang ini ya, yang haji. Nah, karena di sini ada kerukhsah, ada keringanan khusus ya dari Nabi Muhammad SAW untuk penggembala dan yang memberikan minum tersebut. Ya. Jadi mereka tidak melaksanakan apa? Mabit. Eh, mabit di Mina ini juga. Nah, sekarang nih ada permasalahan khusus ya, yaitu apa? Kan sekarang ini, kemarin itu sempat terjadi masalah ya. Nah, makanya ada fatwa khusus, eh, boleh untuk tidak mabit di Mina, ya khususnya untuk warga Indonesia, supaya supaya tidak apa, karena terjadi kredit ya, kredit, supaya tidak timbulnya korban jiwa, maka eh, diperbolehkan untuk tidak tidak mabit ya. Nah, itu fatwa fatwa khusus ya dari eh, bukan MUI ya, kemarin itu siapa yang memfatwakan itu. Pokoknya dari BPKH ya, dari BPKH kalau nggak salah, Mudzakarah BPKH itu memfatwakan hal seperti itu karena melihat kondisi ya. Karena kita lihat kondisi orang yang bejubel seperti itu kan. Nah, makanya terkadang ya, fikih haji ya, umroh ya, ketika kondisi-kondisi yang memang sedang krodit seperti itu, ya ada fatwa-fatwa lebih cenderung ke taisir ya, memudahkan. Fatwa-fatwa yang cenderung memudahkan. Baik. Kemudian yang keempat, wa tawafu al-wada', dan
Kewajiban yang keempat adalah tawaf tawaf wada, ya, li ghairi haidin, selain daripada wanita haid, ya. Wa tawaful wada'i li ghairi haidin, dan tawaf wada selain daripada haid. Nah, kalau haid maka dia dikecualikan, ya. Dia boleh untuk tidak tawaf wada. Wa makkiyin, dan juga selain daripada orang Mekah, ya, selain daripada orang Mekah. Nah, orang Mekah di sini maksudnya apa? Yaitu man aqoma di Makkah. Siapa yang bersinggah di Mekah. Bersinggah di Mekah ini ada dua, mustautin. Apa itu mustautin? Mustautin adalah orang yang menetap, ya, menetap, menetap di Mekah. Emang penduduk asli, mustautin itu penduduk asli Mekah. Atau yang kedua, orang yang setelah haji dia bakal menetap di Mekah, tapi bukan orang asli situ. Nah, itu namanya maki juga, ya. Nah, jadi baik haid atau maki, ya. Di sini maki in lam yufarik Makkah ba'da hajihi, jika dia tidak meninggalkan Mekah setelah dia berhaji. Nah, dia itu dikecualikan. Dua golongan tadi itu dikecualikan, wanita yang haid dan juga orang Mekah yang dia tidak meninggalkan Mekah setelah hajinya. Dikecualikan dari tawaf wada. Ya, tidak wajib untuk tawaf wada. Baik. Yang kelima, waromyun, dan juga melempar jumroh, ya. Waromyun ila jamrotil aqobah, ya, dan melempar jumroh aqobah ba'dan tisofi lailatin nahri sab'an, setelah, ya, setengah malam di hari ke-10, atau malam malam ke-10, ya, malam ke-10, ya, malam ke-10. Jadi kan di setengah malam tadi, ya, di setengah malam itu kita berarti kan wajib mabit di Musdalifah, dan itu pula, ya, masuk waktu juga untuk kita melempar jumroh. Misalkan kita mabit di Musdalifah sebentar, habis itu kita bergerak untuk lempar jumroh, bergerak ke Mina untuk lempar jumroh. Nah, ya, jadi lempar jumroh di tanggal 10, nah itu apa? Itu wajib, ya. Nah, permulaannya dari mana? Permulaannya dari ketika masuk setengah malam, ya, setengah malam di malam tanggal 10 tersebut. Berapa kali? Sabaan, ya. Sebanyak tujuh kali lemparan, ya. Wa ilal jamaratis salas, dan ke jumroh yang lainnya, ya, ya. Ada ula, wusto, qobah, ya. Nah, itu ada tiga jumroh itu. Nah, itu ketika ba'da zawali kulli yaumin min ayyamit tasyrik. Setiap hari setelah zawal, atau setelah masuk waktu zuhur, ya, setiap hari dari hari-hari tasyrik. Ya, jadi 11, 12, 13. Nah, ini melempar jumroh di tiga jumroh tersebut, ya. Sebanyak tujuh, tujuh kali. Setiap jumroh tujuh, ini tujuh, ya. Ma'atartib bainal jamarot. Nah, ba'da zawal, ya. Nah, ini yang pendapat yang utama. Tapi memang ada pendapat, ya, dan ini pendapat ini, ya, dibolehkan oleh sebagian ulama kontemporer, ya, karena melihat kondisi, ya, yang crowded di zaman sekarang ini, karena banyak sekali kan yang lempar jumroh itu. Ya. Terlebih lagi memang sering banyak kejadian, ya. Sering banyak kejadian, ya, di terowongan Mina itu segala macam, ya. Nah, untuk menghindari kredit seperti itu, sebagian ulama memperbolehkan, ya, walaupun ini bukan pendapat muktamad madzhab Syafi'i, ya, tapi sebagian ulama membolehkan apa? Membolehkan untuk melempar jumroh, ya,
sebelum zawal. Ya, sebelum masuk waktu zuhur. Baik. Adapun pendapat muktamad yaitu dimulainya ketika kapan? Ketika eh, setelah masuk waktu zuhur. Kalau pendapat muktamad berarti apa namanya sebelum waktu masuk waktu zuhur dia tidak sah, ya, dia tidak sah. Tapi tadi ya kita eh, karena sebagian karena di fikih apa haji ini dan umroh itu kan terkadang kredit ya banyak kredit gitu kan. Ya maka sebagian ulama menfatwakan hal tersebut gitu ya. Ya berlandaskan fikih tahisir ya fikih fikih untuk memudahkan. Baik, ma'a tartibin ya ma'a tartibin baina ya ma'a tartibin bainal jamarot ya disertai dengan tertib ya antara eh, di situ ada tandanya ya jamroh yang pertama yang kedua kemudian baru yang ketiga. Baik, selanjutnya bihajar yaitu melempar dengan hajar atau batu bima yusamma bihi yaitu yang dinamakan batu ya kerikil ya batu kecil atau batu besar tapi ya batu kecil atau sedang saja lah ya jangan batu yang gede walau aqiqan au bilauran akik ya batu akik atau biluar ya artinya ini batu walaupun batunya batu yang mahal ya batu yang mahal walau taroka ramya yaumin tadarakahu fi baqi ayyamit tasyrik ya jikalau dia meninggalkan ramya yaumin melempar tiga jumrah tadi ya ula wustu aqobah ya di satu hari itu ya tadarakahu maka dia eh, apa sih ya kalau bahasa ininya mengkodok ya mengkodok fi baqi ayyamit tasyrik di sisa hari tasyrik. Nah, misalkan di 11, 12, 13 ya. Misalkan di tanggal 11 dia nggak lempar jumroh sama sekali, maka dia kodoknya di tanggal 12. Atau di 11, 12 dia nggak lempar, maka dikodok di tanggal 13 ya. Tapi berurutan ya. Ula dulu wusto, habis itu akobah. Ula wusto akobah, ula wusto akobah. Ya. Secara tertib dan setiap jumroh itu 7, 7 kali. 7 kali lemparan. Ya. Wa illa kalau misalkan dia tidak melakukan itu, ya tidak tadaruk atau tidak kodok tadi, lazimahu damun, ya maka dia wajib membayar dam bitarki salati romyat fa aktsar dengan meninggalkan tiga ya lemparan ya atau lebih ya. Baik, wa tujbaru ail wajibatu bidam ya dan kewajiban itu ya itu dapat ditambal ya dengan dam. Artinya ketika kewajiban ini ditinggalkan itu tidak menjadikan haji atau haji itu batal ya. Nah, tapi dia wajib untuk membayar dam. Wa tusamma hadhihi ab'adan dan ini dinamakan dengan ab'ad. Sebagaimana sholat ya, itu ada sunnah ab'ad. Nah, kalau di sini namanya wajibat ya, bukan sunnah, tapi
wajibat. Karena penggantinya itu wajib dilakukan. Sedangkan kalau di sholat, penggantinya itu kan juga tidak wajib dilakukan. Misalkan meninggalkan tasyahud awal, kan diganti dengan sujud sahwi, tapi sujud sahwinya pun juga tidak wajib, gitu. Ya, baik, mungkin sampai sini terlebih dahulu ya pertemuan kita. Ini nih penjelasannya. Ada Muzdalifah, ya, Masjid Masyaril Haram, nah Jamrah Aqabah, Jamrah Sugro, Wusto atau Ula, Sugro, terus yang Wusto, terus Aqabah, Jabal Nur, ya. Nah ini Masjidil Haram. Tapi dari Mina ke Masjidil Haram itu juga sangat jauh ya, berkilo-kilometer. Nah ini nih, Baina Makkah wa Muzdalifah 10 kilometer. Antara Makkah dengan Muzdalifah 10 kilometer. Baina Makkah wa akhir Muzdalifah, antara Makkah dan ujung Muzdalifah itu 15 kilometer. Baina Muzdalifah wa Arafat 6 kilometer. Baina Makkah wa Arafat itu. Oh, Insya Allah ya. Baina Makkah wa Mina 7 kilometer. Nah ini. Ini kan kawasan Mina ya. Ini kan kawasan Mina. Nah, dari sini ke Mekah itu berapa? 7 kilometer, Masya Allah. Ya. Wabiwasitatin nafak kalau lewati terowongan itu 4 kilometer. Ya makanya ini ibadah badan ya. Kalau ibadah haji ini ibadah badan. Kita cukupkan sampai sini dulu. Kita akhirin wajah hamdalah dan doa majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.